Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 421. Sudah ganti bos. Belasan karyawan bersorak sambil tertawa, kemudian konfeti dan kelopak bunga mulai dilemparkan. Beberapa perempuan berbondong-bondong meraih kelopak bunga yang berjatuhan dari udara. Bam! 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 Konfeti juga dilemparkan setinggi beberapa meter. Di langit-langit terdapat pita-pita, kertas warna-warni berbentuk hati yang berjatuhan bersamaan dengan kelopak bunga mawar. Jarak puluhan meter dari depan Hotel Paradise dipenuhi dengan suasana romantis. Kini, semua orang tanpa sadar menutup mulut dan merasakan suasana romantis ini. Dalam suasana yang sangat romantis ini, Valentino menggenggam tangan Angel melangkah ke karpet merah. Pada saat Angel melangkah ke karpet merah, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Air matanya langsung mengalir melalui wajahnya yang lembut hingga menetes di atas karpet merah. Namun, dia sama sekali tidak menyeka air matanya, melainkan membiarkannya mengalir. Dia tahu ini adalah air mata karena terharu. Ini adalah air mata kebahagiaan. Mereka berdua berjalan di atas karpet merah, ditemani dengan aroma mawar dan pita yang berterbangan di sisi mereka. Di detik ini, Angel menjadi orang yang membuat semua orang merasa iri. Angel merasa semua penderitaan, penghinaan dan ejekan selama 3 tahun sudah menghilang. Semua yang terjadi selama ini tidak sia-sia. Setelah kedua orang tiba di ujung karpet merah, seorang perempuan membawakan mawar merah merona kepada Valentino. Buket mawar ini besar sekali. Setiap bunga mawar bermekaran dengan warna yang sangat cerah. Dilihat saja sudah tahu ini adalah bunga pilihan. Valentino mengambil dan memberikannya kepada Angel. Aku takut kamu tidak bisa mengambilnya kalau terlalu banyak. Jadi ini hanya 99 kuntum saja. Semoga kamu menyukainya. Aku suka. Aku sangat suka. Angel menganggukkan kepala dan langsung memeluk buket bunga mawar ini. Semua orang di belakang langsung mengelilingi mereka berdua menuju ke kamar Presiden Suite di lantai atas. Di luar hotel, beberapa anak muda yang menyetir BMW sudah pergi. Kalau mereka masih di sini, bukankah mereka hanya akan ditertawakan? Brian sendirian mendorong motor roda 3 Valentino ke parkiran VIP. Manajer Brian, apakah kamu sudah minta izin kepada bos sebelum melakukannya? Frederick yang selalu diam, kini menyipitkan matanya sambil menanyakan Brian. Brian pelan-pelan membalikkan badannya sambil menjawab Frederick tanpa rasa takut. Tuan muda Frederick, Anda tidak perlu khawatir. Ini adalah perintah bos saya. Frederick langsung membantah. Dia berkata, tidak mungkin. Aku kenal bos kalian. Bagaimana mungkin dia mengusir aku karena orang yang mengendarai motor roda 3 ini? Setelah mengatakannya, Frederick dan Chloe menatap Brian dengan tatapan aneh. Mereka ingin melihat sebenarnya Brian takut atau tidak dengan bos mereka. Mungkin yang Tuan Muda Frederick maksud adalah bos kami sebelumnya ya? Brian langsung menanyakan balik dengan tenang. Apa maksudmu? Tanya Frederick. Apa Tuan Muda Frederick tidak tahu kalau bos hotel kita sudah ganti? Mantan bos yang Anda kenal sudah tidak di sini lagi. Ucap Brian. Frederick sangat terkejut, dia bertanya. Sudah ganti? Ganti siapa? Intinya statusnya tidak di bawah Tuan Muda Frederick. Brian membalikkan badan menuju hotel. Apa kamu percaya kalau panggilan teleponku akan membuat Hotel Paradise tutup? Frederick tiba-tiba menegur. Brian tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Ekspresi Frederick sangat arogan. Tadi Brian begitu sombong. Sekarang dia sudah takut, kan? Namun, Brian hanya menolehkan kepala melihat ke arah Stefanus dan lainnya. Besok kalian tidak perlu datang lagi. Ambillah gaji kalian sekarang. Ucap Brian. Frederick tertegun. Ternyata Brian bukan dikejutkan oleh omongannya, melainkan menolehkan kepala untuk berbicara dengan Stefanus. Manajer Brian, kami benar-benar tidak tahu kalau Tuan Muda Valentino. Ucap seorang satpam. Namun, Brian malah tidak mendengar penjelasan mereka. Bahkan, kalau orang lain yang datang malam ini, apakah mereka juga akan memperlakukan seperti ini? Manajer Brian, Tuan Muda Valentino mengendarai motor roda 3 seperti pekerja migran. Stefanus menjelaskan dengan suara yang kecil. Kenapa kalau pekerja migran? Apa pekerja migran bergantung pada keluargamu?
Brian semakin marah saat mendengarnya. Dia langsung menolehkan kepada menegur Stefanus. Nenek buyutmu juga pekerja migran. Beraninya kamu merendahkan mereka? Kalian keluar sekarang juga. Ucap Brian sambil berjalan ke dalam hotel. Wajah Stefanus dan lainnya menjadi sangat pucat. Mereka pun pergi dengan ekspresi marah. Ekspresi Chloe dan Frederick di belakang terlihat sangat masam. Chloe terpaksa lagi-lagi menerima kekalahannya dari Valentino. Tampaknya, Chloe tidak pernah mengalahkan Valentino sama sekali. Sementara malam ini, Frederick malah merasa sangat kehilangan harga dirinya. Alasannya tentu saja karena Valentino. Aku tahu identitas Angel, tapi siapa Valentino? Frederick mengerutkan alisnya. Chloe mengatakan dengan cemberut. Identitasnya? Dia adalah menantu yang bergantung pada istrinya dan tinggal di keluarga Kusuma selama 3 tahun. Belakangan ini entah bisa dapat uang dari mana. Ternyata orang kaya baru, ya. Hahaha. Ucap Frederick. Frederick, mereka terlalu sombong. Aku sangat tidak suka. Chloe mengatakan dengan Frederick dengan manja. Tidak apa-apa, dia hanya orang kaya baru saja. Asalkan dia masih tinggal di kota Neo, aku punya kesempatan untuk menyerangnya berkali-kali. Kalaupun keluarga Willianto kita tidak sanggup, apakah keluarga Brianto juga tidak sanggup menjatuhkannya? Frederick sangat percaya diri, dendam di hatinya terhadap Valentino pun terpatri di hatinya. Kamar Presiden Suite Hotel Paradise. Saat pintu baru terbuka, Angel langsung sangat terkejut. Kamar Presiden Suite ini sangat luas, seakan-akan seperti villa. Luasnya diperkirakan sekitar 300 meter persegi. Di dalam ruangan ini bahkan dilengkapi dengan segala macam furnitur seperti di villa mewah. Tidak. Villa mewah sekalipun tetap tidak mungkin semewah ini. Dari lantai, karpet, dinding dan segala macam furnitur beserta lampu semuanya adalah merek impor. Biaya renovasi satuan kamar ini setidaknya menghabiskan 12 miliar. Jadi, kamar Presiden Suite 1,9 miliar per malam bukanlah bualan belaka. Kemewahan adalah kemewahan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Lampu warna-warni dalam kamar menghasilkan efek seperti mimpi yang indah. Karpet yang terbuat dari bulu angsa hitam, saat dipijak terasa lebih lembut daripada kapas. Di bagian pintu, terdapat 2 barisan kelopak mawar yang membentuk sebuah jalur yang berkelok-kelok. Di atas kelopak mawar terdapat dekorasi lampu yang membuat bunga mawar terlihat semakin menawan. Bab 422, aku tegang. Seluruh kamar ini dipenuhi dengan nuansa romantis yang membuat wanita tidak bisa tenang. Lampu kristal Swarovski mewah yang digantung di langit-langit kini berubah menjadi warna merah muda dan memancarkan cahaya merah muda. Semua orang yang berada di tempat ini memancarkan aura nyaman yang membuat hormon dan suasana hati mereka meningkat drastis. Suasana ini lebih berguna daripada obat apapun. Melihat kamar yang didekorasi dengan sangat bagus ini, Angel sampai kehabisan kata-kata. Selain perasaan terharu, dia juga merasa gembira. Mereka berdua berjalan mengikuti jalur yang dihiasi kelopak mawar menuju ruang tamu yang besar. Di dalam ruang tamu terlihat bentuk hati raksasa yang karena Maple Rain Real Estate sudah terlalu terkenal di kota Neo. Sebelum dia sempat berpikir, benaknya dipenuhi dengan perasaan terharu. Entah sejak kapan, kamar ini tiba-tiba memutarkan musik yang lembut dan cocok dengan suasana hingga membuat orang sulit untuk melupakannya. Terima kasih, Valentino. Angel tidak tahu harus berkata apa untuk membalas kejutan yang diberikan Valentino. Aku juga mau berterima kasih. Pun muncul di depan mereka. Pemandangan malam kota Neo terlihat jelas melalui kaca jendela ini. Lantai 19 yang berada di paling atas memiliki ketinggian kurang lebih 60 meter. Kalaupun ketinggian ini tidak bisa melihat seluruh kota Neo, tapi juga bisa melihat tempat yang sangat jauh.
dilihat dari kejauhan, kata-kata "Angel, aku mencintaimu" terlihat sangat jelas. Semua kata-kata ini dikumpul bersama seakan-akan menjadi sebuah hati yang sangat tulus. Ini adalah ketulusan Valentino terhadap Angel. Tatapan mata Angel dipenuhi dengan perasaan haru, dia lagi-lagi tidak bisa mengendalikan air matanya. Valentino pelan-pelan membawa Angel ke meja kecil yang sudah didekor. Di atas meja ini terdapat berbagai jenis anggur, ada Romani Conti, Ermay Martin, Lafite 1982 dan lain-lainnya. Angel tidak begitu suka minum anggur, tapi malam ini dia menemani Valentino minum sampai habis. Mereka berdua menikmati pemandangan malam kota Neo sambil minum anggur. Perasaan berada di dalam ruangan romantis ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Valentino memiliki toleransi alkohol yang tinggi, tapi karena dia minum terus-menerus, tidak disangka dia juga mulai mabuk. Pemandangan indah, pasangan yang serasi, ditambah dengan alkohol yang membuat semua orang mabuk. "Angel, ibu bilang dia menginginkan cucu," ucap Valentino sambil tersenyum. Wajah Angel sangat tersipu. Dia tidak tahu ini karena malu atau minum terlalu banyak. Setelah mendengar kata-kata Valentino, Angel tidak langsung menolak ataupun menyetujuinya, melainkan menuangkan anggur dalam jumlah banyak dan menghabiskannya sendiri. "Minumlah pelan-pelan. Di sini tidak ada yang rebutan denganmu. Lagi pula anggurnya masih banyak." Valentino menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak, Valentino. Aku harus minum, kalau tidak aku merasa tegang." Angel berkata sambil menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Hari ini, Angel mau minum anggur agar dirinya menjadi lebih berani. "Kamu setuju?" Valentino tiba-tiba mendongakkan kepalanya. Angel tertegun sesaat, setelah itu dia menganggukkan kepalanya dan mengiyakan dengan suara yang kecil. "Tunggu apa lagi?" Valentino langsung berdiri dan langsung menggendong Angel. Valentino menggendong Angel dengan sebelah tangannya di punggung dan sebelah tangan di paha Angel, berjalan menuju ke dalam kamar. "Valentino, kamu..." Angel semakin tersipu. Wajahnya yang merah merona terlihat seperti apel yang membuat orang ingin menggigitnya. "Waktu adalah uang, kita jangan menghabiskan waktu lagi." Valentino tidak memberi Angel kesempatan untuk menolak dan langsung menggendong Angel ke dalam kamar. Dengan bantuan suasana malam ini, ditambah lagi dia telah berhasil membujuk Angel. Bagaimana mungkin Valentino masih memberikan Angel kesempatan untuk menolak? Angel melawan sebentar, setelah itu dia langsung menyerah. Dia merangkul leher Valentino dan bersandar di dadanya. Di saat semakin dekat dengan kamar, Valentino juga menjadi semakin tegang. Sebagai bagian dari keluarga utama keluarga Wijaya kota Kamur, dulu juga ada banyak wanita yang menghampirinya. Namun, semua itu berbeda dengan Angel. Angel adalah wanita yang dia cintai. Kini Valentino memperlakukannya seperti melindungi harta. Setelah itu, dia menurunkan Angel di atas tempat tidur yang lembut. Suasana romantis di kamar ini lebih terasa lagi. Bahkan tempat tidur itu juga berbentuk hati yang besar. Kalau Valentino perlu, dia bisa menekan tombol di sisi tempat tidur, maka ranjang ini akan menjadi tempat tidur air yang lembut. Namun, sekarang mereka berdua sama sekali tidak sempat memperhatikannya. Valentino menurunkan Angel dengan perlahan di atas tempat tidur sambil menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Kini Angel sangat tegang, jantungnya sudah hampir meledak. Wajah merah merona dan ekspresi tersipu itu membuat Valentino sangat tegang. Beberapa saat kemudian, Valentino langsung memeluk dan mencium Angel. Sudah 3 tahun. Lebih tepatnya 3 tahun lebih. Mereka berdua tidak perlu mengungkapkan apapun. Sebuah ciuman cukup mengartikan semuanya. Angel merasakan keganasan Valentino, jadi dia segera membuka kedua mata dan menghindar. Namun, gerakan Valentino yang kuat dan ganas itu membuat seluruh Angel terkejut. Dia seakan-akan seperti kehilangan tenaga dan langsung pasrah untuk melawan. Keganasan Valentino dan auranya yang tegas membuat orang tidak bisa menolak. Ditambah lagi dengan suasana kamar yang sangat romantis, membuat Angel semakin bersemangat hingga tidak menemukan alasan untuk menolak. Angel merilekskan seluruh tubuhnya dan perlahan memejamkan kedua matanya. Dalam 3 tahun, ini adalah kedua kalinya Valentino menciumnya. Pertama kali di atap Hotel Four Seasons, itu adalah hari jadi ketiga atas pernikahan mereka. Kali ini di kamar Presiden Suite Hotel Paradise, suasananya jauh lebih romantis daripada sebelumnya. Bab 423, Kecurigaan Keluarga Wijaya. Ciuman ini sudah berlangsung selama 1 menit, tapi Valentino masih belum bersedia untuk berhenti. Sementara,
Angel sudah tidak tahan. Dia langsung mendorong Valentino sambil menghela napas dengan keras. Haf, aku sesak sekali. Haf, haf. Angel terengah-engah. Valentino kehabisan kata-kata dalam sesaat, dia bergumam. Tampaknya aku harus mengajarimu teknik pernapasan. Dari omonganmu, kedengarannya kamu sangat berpengalaman ya? Angel menatap Valentino dengan tatapan mabuk cinta. Tidak. Valentino berdeham. Jelas-jelas ada kok. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu begitu mahir? Angel menatap Valentino dengan tidak senang. Wajah Valentino langsung memerah dan tidak mengatakan apapun. Jelaskan. Dari mana kamu mempelajarinya? Angel menanyakan Valentino. Valentino tertegun sesaat, kemudian bergumam. Untuk apa aku menjelaskannya? Selesai bergumam, Valentino menurunkan kepalanya dan langsung lanjut mencium Angel. Angel langsung menahan napas sekali lagi, lalu mendorong Valentino sambil berkata, bukankah kamu seharusnya mandi dulu? Setelah mengatakannya, Angel menjadi tersipu sambil menyipitkan matanya. Valentino memandang Angel, dia sudah paham kalau Angel sudah memutuskannya. Bagus. Valentino langsung mengambil baju menuju kamar mandi. Biur. Pancuran air turun dari perak murni seperti rintik-rintik hujan. Hotel bintang 1 yang tidak jauh dari Hotel Paradise. Frederick berbaring di samping tempat tidur sambil merokok. Chloe seperti seekor kucing yang sedang bersandar di pelukan Frederick. Postur tubuhnya yang menawan tetap terlihat jelas walaupun di balik selimut. Namun, tatapan mata Chloe terlintas sedikit marah. Hanya dalam beberapa menit tadi, Frederick sudah selesai berhubungan dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tentu saja Frederick sudah merasa puas, tapi dia masih belum puas, seakan-akan perasaannya seperti dicakar kucing. Jadi, dia berbaring di tempat tidur sambil mengayunkan kedua kakinya. Kalau bukan karena Frederick adalah anak tunggal dari keluarga Willianto dan ada hubungan dengan keluarga Brianto Cotaneo, Chloe pasti tidak akan bersamanya. Haf. Ekspresi Frederick terlihat sedikit masam. Di kalangan anak orang kaya Cotaneo, siapa yang tidak tahu dengan sifat Frederick yang sombong dan pendendam? Hari ini, meskipun tidak ada perselisihan terlalu besar antara dia dengan Valentino, dia tetap menyimpan dendam terhadap Valentino hanya karena Valentino mempermalukannya. Valentino, aku pasti akan membuatmu membayar perlakuanmu hari ini. Ucap Frederick dengan dingin. Mendengar hal ini, Chloe langsung berhenti mengayunkan kakinya. Dia lebih tertarik dengan hal ini. Frederick, kamu ada rencana apa? Tanya Chloe sambil mendongakkan kepalanya. Bukankah Valentino sombong karena bergantung kepada keluarga Kusuma? Tidak apa-apa, kita biarkan dia sombong saja. Besok aku akan menyerang grup Kusuma. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan si Valentino tanpa keluarga Kusuma. Sampai saat itu, aku tidak hanya mau membuatnya minta maaf di depanku, aku bahkan mau membuat Angel berlutut di depanku tanpa memakai baju. Frederick mengatakan dengan tatapan penuh harapan. Keluarga Kusuma Cotaneo memang tidak mudah dihadapi. Tapi bukankah anak perusahaan keluarga Kusuma bisa disentuh sembarangan? Chloe langsung menebak maksud Frederick, dia langsung bertanya. Frederick, apa kamu tertarik dengan Angel? Dasar omong kosong. Semua pria normal pasti tertarik dengan wanita secantik itu. Frederick langsung terus terang di depan Chloe. Tatapan mata Chloe dipenuhi dengan kemarahan. Dalam hatinya memprotes beraninya kamu bilang dirimu pria normal. Namun, Chloe tidak berani menunjukkan kemarahannya. Dia langsung bertanya. Frederick, apa yang akan kamu lakukan terhadap mereka? Tentu saja aku punya caraku sendiri. Kamu lihat saja. Frederick tertawa, lalu mengulurkan tangan menekan puntung rokok di dalam asbak. Tanpa menunggu Chloe bertanya, Frederick langsung menelan sebuah pil di samping tempat tidur, kemudian membalikan badan memeluk Chloe lagi. Kamar Presiden Suite Hotel Paradise. Setelah Valentino selesai mandi, dia langsung keluar dari kamar mandi. Otot perut yang kekar terlihat sangat jelas di bawah cahaya lampu. Angel, ucap Valentino, kemudian dia langsung berjalan ke arah Angel. Kini, Angel malah merasa sangat malu, dia menyelimuti dirinya tanpa bersuara. Dirinya di dalam selimut seperti sebuah gunung kecil yang terlihat sangat polos. Valentino langsung berjalan ke sisi Angel, lalu memanggilnya sekali lagi. Namun, Angel tetap tidak merespons. Valentino tiba-tiba tersenyum lebar. Tampaknya Angel masih merasa malu,
jadi dia harus membantu Angel dalam hal ini. Valentino pelan-pelan membuka selimut sambil menatap Angel. Haf. Haf. Namun, Valentino malah sangat terkejut saat melihat wajah Angel. Wajah Angel sangat merah, kedua matanya tertutup rapat, bahkan bulu mata yang lentik sedikit bergetar karena dia sedang mendengkur. Angel menghadap ke satu sisi, rambutnya yang berantakan tertempel di wajahnya. Dia tidur dengan lelap. Angel, apa kamu sedang bercanda denganku? Valentino menggoyangkan kepala Angel. Namun, karena Angel tidur terlalu lelap, jadi dia tidak merespons sama sekali. Saat ini, Valentino sangat kebingungan. Awalnya dia hanya mau mabuk agar berani, tapi akhirnya malah ketiduran. Bangunlah, Angel. Ibu masih menginginkan cucu. Valentino melebarkan matanya sambil membangunkan Angel. Siapa sangka, Angel tidur begitu nyenyak sampai mengigau. Dia bahkan membalikkan badan, meregangkan kaki dan memeluk selimut dengan erat. Valentino kehabisan kata-kata, setelah itu dia berkata dengan marah. Dasar Angel! Di tempat tinggal Marco. Tuan, hari ini Valentino menyuruh Hendrik bersaing denganku di depan umum hanya demi Angel. Bahkan malam ini seluruh kota Neo dipenuhi dengan nama Angel. Marco sendirian di kamar melapor dari telepon. Di sisi lain telepon terdiam kurang lebih dari 10 detik, baru lanjut berbicara. Tidak mungkin! Valentino si pecundang itu tidak mungkin sanggup melakukan hal seperti ini. Marco berkata, aku juga tidak akan percaya kalau aku tidak melihat secara langsung. Semua ini benar. Apakah Hendrik yang membantunya? Suara rendah itu terdengar sekali lagi, tapi sepertinya sedikit curiga. Bukan, lagi pula kalau Hendrik yang melakukannya juga tidak gampang. Kali ini benar-benar semua toko kecil sampai perusahaan besar juga ikut melakukannya. Ucap Marco dengan terkejut. Jangan-jangan Valentino diam-diam punya kekuatan lain yang membantunya. Kali ini, orang dari telepon itu juga merasa curiga. Bab 424, Keluarga Wijaya menelpon. Bagi Hendrik, meminta gangster di kota Neo untuk melakukan sesuatu untuknya bukanlah hal yang sulit. Namun, toko-toko kecil itu semuanya adalah bisnis mikro, apakah Hendrik mampu menggerakkan mereka? Beberapa waktu lalu, aku mengirim seseorang untuk mengikutinya diam-diam dan mobilku hampir ditabrak seseorang. Aku merasa bahwa itu adalah sebuah peringatan, jadi aku tidak berani mengirim orang untuk mengikutinya lagi. Tapi, sepengetahuanku Valentino tidak memiliki kekuasaan sebesar itu. Dia hanya makan, minum dan bersenang-senang sepanjang hari sambil membantu Angel mengatur bisnis keluarga Kusuma. Sepertinya dia pernah berhubungan dengan keluarga laki dan keluarga cendana, tapi itu pun seharusnya berkat hubungan mereka dengan keluarga Kusuma. Aku rasa tidak mungkin Valentino sendiri yang mengenal mereka secara langsung. Ujar Marco. Pria bersuara dalam itu membalas. Jangan mengirim orang untuk mengikutinya lagi, kamu tidak boleh ketahuan. Bahkan kalau kamu ketahuan, kamu tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, pihak keluarga Wijaya yang mendukung Valentino pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. Ingat, aku masih bisa melindungimu karena aku masih hidup. Kalau aku sudah tiada, tidak ada yang bisa melindungimu lagi. Ada ancaman tersirat dalam suara rendah itu. Aku mengerti, kakek. Jawab Marco sambil mengangguk. Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini dulu. Besok aku akan memanggil seseorang menghubungi Valentino atas nama keluarga Wijaya. Tutur pemilik suara rendah itu, lalu panggilannya pun diakhiri. Keesokan harinya. Hal pertama yang dilakukan Valentino setelah bangun adalah mencari Angel untuk menginterogainya. Malam tadi, Valentino terus-terusan bertarung dengan alam bawah sadarnya sepanjang malam dan tidak menerkam Angel yang tertidur. Dia merasa hal semacam ini tidak seharusnya dianggap enteng begitu saja. Melihat lingkaran hitam di bawah mata Valentino, Angel tertawa terbahak-bahak. Aku hanya kebanyakan minum. Salahmu sendiri yang mandi begitu lama. Aku hanya memejamkan mataku sejenak, tahu-tahu mataku malah tertutup sampai pagi. Jawab Angel yang wajahnya masih agak merona. Valentino bersikeras dan berkata, kalau begitu, ayo kita lanjutkan lagi sekarang. Tidak. Aku sudah hampir terlambat, apalagi jarak dari rumah kita ke kantor lumayan jauh. Tidak masalah kalau kamu tidak pergi bekerja, tapi aku tidak bisa begitu. Kalau aku juga bolos kerja, orang-orang pasti akan mengatai kita yang buruk-buruk. Angel menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu bangkit dengan cepat. Setelah mengambil alih tanggung jawab atas perusahaan keluarga Kusuma, berbagai masalah tak henti-hentinya mendatanginya satu persatu.
Selain itu, Bobby dan yang lainnya juga senantiasa menunggu kesempatan untuk menemukan kesalahannya dan mempermalukannya. Kalau Angel tidak menangani perusahaan dengan baik, nantinya Nyonya Besar Kusuma juga pasti akan kembali meluncurkan tindakannya dan bahkan mencabut jabatan Angel. Kalau tidak bisa melakukannya, jangan dipaksakan. Lagi pula, Hotel Paradise ini juga sudah menjadi milikmu. Kamu, kan, sudah menjabat sebagai bosnya. Ucap Valentino dengan serius. Angel tercengang sejenak mendengar ucapan Valentino itu, lalu menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Mungkin Valentino masih mengantuk, makanya dia berbicara omong kosong seperti ini. Valentino hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi ponsel di meja nakas tiba-tiba berdering. Awalnya Valentino tidak ingin mengangkatnya, tetapi setelah menyadari bahwa nomor di belakang nomor yang menelponnya itu adalah 4 digit angka 6, Valentino pun agak terkejut. Angka 6 adalah angka yang mewakili nomor telepon khusus keluarga Wijaya. Di keluarga Wijaya, paling tidak 3 digit terakhir dari nomor telepon mereka adalah 6, sedangkan setiap bertambah satu angka 6, maka posisinya semakin tinggi. Keempat, angka 6 ini menandakan bahwa si penelpon memiliki status yang cukup tinggi. Valentino melirik Angel yang sedang sibuk di kamar mandi, lalu menjawab telepon dengan suara rendah yang terdengar kalem. Halo! Terdengar suara seorang pria yang agak tua. Pria itu langsung memperkenalkan diri tanpa basa-basi. Tuan Muda Valentino, saya adalah Yosef Wijaya. Valentino hanya menjawab dengan suara dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kenal siapa itu Yosef Wijaya. Kalau tidak salah, dia adalah anggota kakek kedua, adik kandung Tuan Besar Wijaya. Dia adalah salah satu kerabat keluarga Wijaya. Setelah Valentino meninggalkan keluarga Wijaya, para kerabat ini pasti juga ikut buka suara. Namun, Valentino tidak bisa menebak tujuan Yosef menelponnya. Tuan Muda, saya menelpon untuk membahas sesuatu atas nama keluarga Wijaya. Yosef memang memanggilnya Tuan Muda tetapi nadanya tidak terdengar sopan. Bagaimanapun juga, Yosef hanyalah keluarga cabang keluarga Wijaya, sedangkan Valentino berasal dari keluarga utama keluarga Wijaya. Pihak keluarga utama dan cabang memang sudah dari awal terbagi menjadi dua pihak. Katakanlah. Nada bicara Valentino tetap kalem. Setelah rencana meteor dilancarkan malam kemarin, Valentino sudah menebak bahwa masalah ini akan menarik perhatian keluarga Wijaya. Karena itu, dia juga telah mempersiapkan jawabannya. Tuan Muda, apakah Anda sudah mendengar tentang kejadian kemarin malam? Tanya Yosef dengan maksud tersirat. Itu perbuatanku. Jawab Valentino tanpa ragu. Yosef termangu mendengar jawaban ini. Awalnya dia berencana untuk menguraikan dan mengulang kata-kata Valentino saat melapor ke keluarga Wijaya. Tetapi Valentino malah langsung mengakuinya secara tak terduga. Karena itu, jawaban yang sebelumnya telah disiapkannya pun tersangkut di ujung mulutnya dan dia hanya bisa mangap-mangap. Kenapa? Memangnya aku harus melapor pada kalian bahwa aku menghamburkan uang untuk bermesraan dengan wanita yang kucintai? Valentino mengernyit, sedangkan Yosef masih termangu, tetapi dia akhirnya buka suara. Tuan Muda Valentino, bukan itu maksud saya. Keluarga kita hanya merasa bahwa Tuan Muda Valentino sebagai keluarga utama dari keluarga Wijaya tidak perlu membuang-buang waktu untuk wanita biasa seperti dirinya. Jelas Yosef sambil berdeham. Di saat yang bersamaan, Angel berjalan keluar dari kamar mandi dengan tergesa-gesa. Melihat Valentino sedang menelpon, dia pun buru-buru melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan aku pergi dulu lalu membuka pintu dan meninggalkan rumah. Valentino berjalan perlahan ke sisi jendela yang tingginya mencapai langit-langit, lalu bertanya. Apa kamu bisa mewakilkan seluruh keluarga Wijaya? Bukan. Yosef tidak berani mengatakan hal seperti itu. Kalau begitu, jika kamu berani mengatakan hal seperti itu lagi kelak, aku akan mencoret namamu dari daftar keluarga Wijaya. Tutur Valentino sambil menyalakan sebatang rokok, nada suaranya tenang tetapi sangat dominan. Yosef tertegun kurang lebih selama 10 detik sebelum akhirnya menjawab sambil menyeringai. Tuan Muda Valentino, tolong tenanglah, bukan itu maksud saya. Sambil masih merokok, Valentino bertanya. Kapan kamu akan mengeluarkan mahar 18 miliar itu? Yosef membeku sejenak, lalu menjawab. Tuan Muda, itu. Aku tidak meminta alasan, aku meminta barang fisiknya. Biar aku ulangi, apakah kamu bisa mengeluarkan 18 miliar itu? Tanya Valentino dengan nada bicara yang sangat serius. Kiara dan yang lainnya telah berfantasi tentang uang itu selama ini. Sekarang adalah saatnya bagi mereka untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Hal yang lebih penting lagi adalah setelah bergaul dengan Angel siang dan malam dan mengenalnya semakin jauh, semakin besar pula keinginan Valentino agar Angel diakui oleh keluarga Wijaya. Yosef memutar matanya dan menjawab dengan tulus. Tuan Muda, saya akan membantu Anda meneruskan hal ini kepada keluarga Anda. Kalau Anda benar-benar membutuhkannya, Anda boleh mengajukan dana 18 miliar dari Maple Rain Real Estate untuk diberikan kepada Nona Angel. Haha! Valentino malah terkekeh dingin setelah mendengar jawaban ini. Yosef, aku tidak peduli siapa yang mendukungmu dari belakang. Tapi apakah kamu benar-benar menganggap aku, Sang Valentino Wijaya, sebagai sebuah rongsokan yang bisa dilempar ke sana kemari sesukamu? Meski aku memberikan Angel 180 miliar, apakah artinya bisa sama? Aku minta mahar 18 miliar itu, jangan sampai kurang sepeser pun, kirimkan atas nama keluarga Wijaya. Ingat baik-baik, tidak kurang sepeser pun dan atas nama keluarga Wijaya. Nada bicara Valentino menyatakan kata-katanya 100% absolut dan tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk bernegosiasi. Bab 425, Karisma Kepribadian. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar, saya menemui sedikit kendala. Kali ini, Yosef tidak menjawab secara langsung. Sepertinya dia telah menekan tombol mute dan sedang berbicara dengan orang di sebelahnya. Valentino pun hanya menunggu dengan tenang. Setelah kurang lebih 1 menit kemudian, barulah Yosef membuka suara lagi. Tuan Muda Valentino, Anda adalah keturunan langsung keluarga Wijaya. Apakah menurut Anda, keluarga Wijaya dari kota Kama cocok menjalin hubungan dengan suatu keluarga kecil yang tidak ternama dan anak perempuan keluarga demikian? Dari sudut pandang saya, Tuan Muda Valentino. Sebelum Yosef sempat menyelesaikan kalimatnya, Valentino yang mengernyitkan kening menyelanya. Yang lain bisa dibahas kapan-kapan, yang penting adalah mahar itu tetap harus dikirim. Kalau tidak bisa, tolong sampaikan kepada keluarga Wijaya untuk mencari orang lain sebagai penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Valentino mengatakan kalimat terakhir itu dengan nada yang sangat kuat dan langsung mengakhiri panggilan. Setelah itu, Valentino berdiri di depan jendela yang tingginya mencapai langit-langit dan menunggu dengan tenang. Dia tahu betul bahwa Yosef pasti akan menghubunginya lagi, kecuali keluarga Wijaya benar-benar berencana mengabaikannya sepenuhnya. Kalau saatnya tiba pun, keluarga Wijaya terpaksa harus mewariskannya kepada pihak kerabat. Valentino merasa bahwa asalkan orang-orang itu tidak bodoh, mereka pasti tahu apa yang harus dilakukan. Karenanya, kali ini Valentino menghadapi Yosef dengan keras. Dia juga ingin menunjukkan pendiriannya kepada keluarga Wijaya. Sekarang mereka boleh saja menolak Angel atau tidak mengakuinya untuk sementara. Namun, mahar ini tetap harus diserahkan secara pribadi kepada keluarga Kusuma atas nama keluarga Wijaya. Dengan begitu, semua orang di keluarga Kusuma bisa dengan jelas melihat siapa penerima mahar ini. Demi Angel, Valentino tidak peduli walau harus melanggar keputusan keluarganya dan mengungkapkan identitasnya kepada keluarga Kusuma. Sesuai dugaan, setelah lewat beberapa saat, masuklah sebuah pesan teks dari Yosef. Isi pesan teks itu singkat, padat dan jelas, yaitu keluarga Wijaya menyetujui keputusan Tuan Muda Valentino. Valentino tersenyum miring, tangannya pun mulai menulis sebuah pesan teks dan mengirimkannya. Dalam beberapa hari, perjamuan keluarga Kusuma akan diadakan pada akhir bulan ini. Di perjamuan itu, aku akan membuat semua orang di keluarga Kusuma menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah mengirim pesan teks itu, Valentino memadamkan puntung rokok dan mengenakan pakaiannya, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dia yang berhasil bertahan di keluarga Kusuma selama ini juga berkat kegigihan Angel selama 3 tahun ini dan kemurahan hati yang ditunjukkan Tuan Besar Kusuma. Selain itu, sekarang jarak antara Valentino dan Angel juga telah dihilangkan dan hubungan mereka juga kian menghangat setiap harinya. Perihal grup Kusuma juga sudah diselesaikan Angel yang menangani perusahaan dengan baik dan hingga kini berkembang dengan pesat. Toh kedua tujuan ini telah tercapai secara bertahap, jadi apa gunanya Valentino meladeni para anggota keluarga Kusuma yang lain lagi? Sekarang juga sudah saatnya bagi Valentino untuk memberitahu mereka sedikit tentang kemampuannya. Di pusat kebugaran Maple Dawn. Setelah meninggalkan hotel, Valentino ditelepon Danu, jadi dia pun datang ke pusat kebugarannya. Saat ini, Valentino sedang duduk di belakang meja kantor bersama Danu. Ada apa nih? Masa di antara kita berdua masih perlu sungkan-sungkan? Kalau ada apa-apa, katakan saja. Begitu melihat raut muka dan sikap Danu yang seperti ini, Valentino langsung tahu bahwa ada sesuatu yang ingin dikatakan Danu. Danu ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya berkata dengan jujur. Begini, Kak Valentino, ibu dan adikku akan datang. Valentino tercengang sejenak, kemudian berkata, Bagus, dong.
Sekarang kamu juga sudah mapan, sudah seharusnya kamu membawa bibi dan adikmu datang untuk menikmati hasil kerja kerasmu ini. Oh, iya, bagaimana penyakit bibi? Tanya Valentino. Sudah sembuh, hanya saja kemarin aku tidak sempat membayar biaya operasi tepat waktu. Jadi pengobatannya tertunda. Kak Valentino sekarang memberiku gaji 600 juta sebulan, itu sudah lebih dari cukup. Ujar Danu lagi dengan buru-buru dan dengan ekspresi penuh syukur. Jangan terlalu dipikirkan, aku tidak memberimu gaji itu untuk mengasihanimu. Apa yang telah kamu lakukan itu jauh lebih bernilai dari 600 juta. Jawab Valentino sambil melirik Danu untuk menghiburnya. Kak Valentino, baik, aku mengerti. Danu mengangguk, kemudian berkata, Ibu dan adikku pernah bertanya dari mana asal uang itu. Aku bilang bahwa aku bermitra dengan seorang teman untuk membuka pusat kebugaran. Jadi sekarang aku tidak pernah kekurangan uang. Jadi waktu mereka datang, aku ingin membawa mereka jalan-jalan, makan, dan tinggal di tempat yang oke. Karena itu, aku sebenarnya ingin meminta Kak Valentino memberikan gaji bulan depan di muka dulu. Ujar Danu dengan agak malu. Setelah sekian tahun berteman dengan Valentino, Danu tidak pernah secara inisiatif meminta apapun seperti ini. Valentino melambaikan tangannya dan menjawab tanpa berpikir panjang. Di muka apanya? Kamu, kan, tinggal mengambil uangnya dari kas pusat kebugaran. Tidak boleh begitu. Kak Valentino, kas pusat kebugaran hanya boleh buat keperluan di sini. Tidak boleh asal diambil buat keperluan pribadi, semuanya harus dicatat di bond dan nota. Jawab Danu dengan sangat serius. Valentino memang tahu bahwa kepribadian Danu agak keras kepala. Apa gunanya kalau kuberikan gaji 1 bulan di muka? Kamar Presiden Suite di Hotel Paradise saja sudah 2 miliar per malam. Gajimu selama 3 bulan juga tidak cukup buat 1 malam. Selain itu, banyak tempat yang 600 juta saja tidak cukup pakai. Begini saja, aku akan memberimu gaji 1 tahun di muka, bawalah ibu dan adikmu ke tempat-tempat yang oke agar mereka bisa melihat dunia luar. Ujar Valentino sambil hendak menandatangani sesuatu. Itu? Danu tercengang. Gaji 1 tahunnya mencapai 7,2 miliar. Valentino terlalu murah hati padanya. Kak Valentino, terima kasih. Ujar Danu yang kekar dengan penuh emosi. Matanya bahkan memerah. Tidak masalah. Selama kamu mengikutiku, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Asal kamu selalu membagi keluh kesah dan melalui pasang surut bersamaku, kita tidak perlu saling mengucapkan terima kasih. Valentino merobek cek yang ditandatanganinya dan menyerahkannya kepada Danu, lalu berkata, Pergilah ke bagian keuangan dan tunjukkan cek ini, nanti dia akan memberikan uangnya kepadamu. Selain itu, aku memberikan tambahan uang kerajinan sebesar 3 miliar. Dengan 10 miliar, kamu dan keluargamu bisa bebas membelanjakan apapun yang kalian inginkan. Kalau tidak cukup, langsung kabari aku saja. 10 miliar sudah lebih dari cukup bagi Danu untuk membawa keluarganya jalan-jalan dan bersenang-senang di seluruh kota Nio. Sambil melihat cek ini, Danu langsung mengerti mengapa para pahlawan di zaman dahulu rela mati demi pemimpin mereka. Dia juga kini mengerti mengapa ada begitu banyak pahlawan yang rela bekerja mati-matian di bawah seorang pemimpin. Beberapa orang di dunia ini memiliki karisma kepribadian yang membuat orang ingin mengikuti mereka. Oh, iya, sekalian bawa kunci ini saja. Ini kunci rumah villa kelas teratas di perumahan di Jing Oriental. Nanti ibu dan adikmu tinggal di sana saja, kualitasnya tak kalah dari hotel bintang 5. Kalau kalian ke sana, sebut saja namaku ke Satpam, mereka akan mengizinkanmu masuk. Nanti aku juga akan meminta seseorang untuk mengirimkanmu sebuah mobil yang bagus. Tutur Valentino panjang lebar untuk memberikan pengarahan yang jelas. Valentino tahu apa yang dipikirkan Danu. Dia hanya ingin membawa keluarganya menikmati kehidupan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Juga membuktikan kepada keluarganya bahwa dia benar-benar sudah mapan dan bahwa uang untuk operasi ibunya itu berasal dari sumber yang sah. Kalau tidak, ibu dan adiknya Danu pasti akan ragu dan bertanya-tanya dari mana asal uang itu. Danu tiba-tiba bangkit dan buru-buru menolak. Kak Valentino, tidak boleh begini. Mana boleh begitu? Danu, ini pemberianku, tentu saja kamu harus menerimanya. Akhir-akhir ini aku selalu sibuk dan tidak sempat turun tangan membantu bisnismu ini. Karena sekarang aku punya waktu, aku akan mengatur semuanya untukmu dengan baik. Bab 426, Masalah Grup Kusuma. Awalnya aku mau menunggumu menikah dulu, baru memberikan villa ini kepadamu sebagai hadiah pernikahan. Tapi, sekarang kamu boleh tinggal di villanya dulu. Ujar Valentino, kemudian menyerahkan kuncinya kepada Danu. Danu tercengang, dia menatap Valentino dengan mata berkaca-kaca. Banyak sekali yang ingin dikatakannya, tapi dia hanya bisa mengucapkan kata ke Valentino. Baiklah. Untuk beberapa hari ini,
aku juga tidak ada urusan lagi yang memerlukan bantuanmu. Rencana Meteor juga boleh dikesampingkan sebentar. Lagi pula, semalam kita baru melakukan sebuah operasi besar. Agar tidak dicurigai orang, lebih baik kita jangan terlalu menonjol. Jadi untuk beberapa hari ini, kamu boleh santai-santai dulu. Teman ibumu berjalan-jalan di kota, pergi lihat tempat-tempat yang tidak ada di desa. Valentino menepuk-nepuk bahu Danu. Setelah itu, dia meninggalkan kantor. Setelah Valentino pergi, pria tangguh yang seperti baja itu barulah menangis. Selama ini, Danu sudah berjuang sendirian di luar, hidup susah dan bekerja keras, tapi dia tidak pernah meneteskan satu tetes air mata pun. Akan tetapi, hari ini dia tidak bisa menahan perasaannya sama sekali. Kak Valentino, saya tidak begitu berkemampuan, tapi kalau suatu hari Anda memerlukan saya bersedia untuk melakukan apapun, bahkan mati demi Anda. Kalau saya pernah mengkhianati Anda, saya akan disambar petir. Sumpah Danu sambil menatap punggung Valentino yang menjauh. Pada pukul 3 sore, Valentino mengangkat panggilan dari Angel yang menyuruhnya untuk datang ke perusahaan. Kata Angel, perusahaan sedang dalam masalah. Sebagai presidir perusahaan, pada saat seperti ini, Valentino tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Namun, sekarang grup Kusuma sedang bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate dengan sangat baik. Bisa ada masalah apa? Valentino memikirkannya sambil menyuruh seseorang mengisi baterai motor roda 3-nya. Kemudian, dia langsung berjalan ke ruang rapat. Tapi dia tidak merasa gugup sedikit pun. Meskipun sekarang Hendrik tidak bisa bertindak dengan leluasa maupun membantu Valentino karena Marco, Hendrik juga tidak boleh terlalu kentara membantu Angel. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki Valentino sekarang, dia juga bisa menyelesaikan banyak masalah sulit dengan mudah. Saat Valentino masuk ke ruang rapat, dia langsung merasa suasana di dalam ruang rapat sangat berat. Angel sedang duduk di kursi tengah, di kedua sisinya masing-masing duduk 5 pemegang saham. Sekarang Angel sangat berkuasa di perusahaan, bahkan 10 pemegang saham yang ada di sini sangat menghormatinya. Bagaimanapun juga, mereka tidak yakin apakah Valentino memegang kelemahan mereka atau tidak. Melihat Valentino sudah tiba, Richard dan yang lainnya segera menyapa dengan serentak. Presidir! Valentino menganggukkan kepala, kemudian berjalan ke kursi presidir miliknya. Angel melirik Valentino sekilas, kemudian dia berkata dengan tegas. Presidir Valentino, kamu telat! Angel benar-benar pasrah dengan Valentino. Valentino sudah menduduki jabatan presidir selama beberapa hari, tapi Angel tidak pernah melihat batang hidungnya di perusahaan. Valentino sendiri bahkan tidak tahu di mana kantor presidirnya. Seorang pria paruh baya berambut rapi segera berdiri lalu membantu Valentino dengan berkata, Presidir Valentino pasti sangat sibuk. Kalau terlambat 2 menit, kami masih bisa menunggunya. Kami bisa tunggu sampai. Pemegang saham lainnya juga menganggukkan kepala mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Dalam hati, Valentino merasa ini konyol sekali. Waktu itu, pria paruh baya berambut rapi itu adalah pendukung besar Bobby. Akhirnya, setelah Valentino mengusir 2 pemegang saham hanya dengan beberapa patah kata, pria paruh baya itu pun menjadi takut dan langsung patuh kepada Valentino. Namun, pengaruhnya terhadap perusahaan juga tidak besar, jadi Valentino malas menanganinya. Angel menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Di hadapan para pemegang saham, pesona Valentino jauh lebih tinggi daripada Angel yang merupakan CEO perusahaan. Setelah Valentino duduk di kursinya, dia bertanya, Ada masalah apa? Angel menjawab dengan serius. Karena presidir Valentino sudah tiba, mari kita lanjutkan rapat. Dalam 1 malam, ada 12 perusahaan yang batal bekerja sama dengan kita. Mereka juga menarik kembali uang muka mereka. Apa alasannya? 10 pemegang saham itu terdiam. Mereka tidak menyangka 12 perusahaan ini akan menggila lalu berhenti bekerja sama dengan keluarga Kusuma. Tidak hanya itu, ke-12 perusahaan itu bahkan mulai bekerja sama. Selama grup Kusuma berani meminta denda pelanggaran kontrak dari perusahaan manapun, mereka juga akan mencari pelanggaran yang dibuat keluarga Kusuma. Saat itu tiba, mereka akan mengeluarkan sebuah produk berkualitas rendah lalu mengatakan bahwa keluarga Kusuma lah yang menyediakannya. Hal ini akan menjadi tidak jelas. 12 perusahaan? Valentino mengerutkan alisnya. Sepertinya ini bukan masalah sederhana seperti masalah kontrak. Jelas sekali kalau mereka sudah mempersiapkan ini dari jauh hari. Benar, 12 perusahaan. Padahal selama ini kerja sama kita dengan mereka baik-baik saja. Selain itu, aku tahu kalau di antara mereka semua tidak ada hubungan apapun. Mereka tidak di bawah satu perusahaan yang sama. Ujar Angel sambil mengernyit. Valentino berdeham,
kemudian berkata, "Meskipun kita pernah mendapatkan keuntungan karena bekerja sama dengan 12 perusahaan kecil itu, kita juga sudah mendapatkan keuntungannya. Terlebih lagi, mereka lebih memerlukan kerjasama ini daripada kita. Jadi, sekarang mereka pasti telah menerima arahan entah dari siapa. Aku rasa mereka telah menyinggung seseorang." Setelah mendengar analisis Valentino, 10 pemegang saham itu dan Angel mengangguk-angguk kepala mereka. Jelas-jelas perusahaan-perusahaan kecil itu sangat memerlukan kerjasama ini dengan grup Kusuma, tapi malah mereka yang memutuskan kontrak. Pasti ada seseorang yang menekan mereka. Dunia bisnis sama seperti medan perang. Orang yang bekerja di industri yang sama denganmu adalah musuhmu. Hal seperti ada orang yang iri padamu atau kamu menyinggung seseorang juga tidak bisa dihindari, kata Angel sambil mengangguk. Maka itu, kita tidak perlu merasa dilema akan masalah ini. Kalau tidak mau bekerja sama, ya, lupakan saja mereka. Tidak apa-apa, ujar Valentino sambil mengibas-ngibas tangannya. Presidir Valentino, dengan berhentinya kerjasama ini, kita tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan keuntungan lagi, tapi produk sebelumnya yang sudah disepakati akan menjadi menumpuk. Kalau begitu, untuk sementara kita tidak bisa membayar pemasok bahan dasar. Selain itu, produk yang dikeluarkan oleh perusahaan pihak ketiga kita juga sedang menunggak. Nominalnya pun tidak kecil. Selama Richard berbicara, Angel dan lainnya mengangguk sambil menghela napas. Hal yang paling mereka khawatirkan adalah kalau yang di atas mereka tidak memberikan uang, maka yang di bawah pasti akan mengejar mereka. Grup Kusuma yang berada di tengah pasti akan kesulitan. Banyak rantai modal perusahaan besar berhenti karena masalah seperti ini sehingga mereka terpaksa mengambil tindakan darurat. Pada akhirnya, sudah termasuk lumayan kalau kamu bisa mempertahankan perusahaanmu, tapi kamu pasti akan mengalami kerugian yang sangat besar. Lebih banyak perusahaan yang langsung mengumumkan kebangkrutan karena perputaran modal mereka tidak berjalan. Valentino juga sudah mengerti kalau hal darurat yang perlu mereka selesaikan dulu adalah masalah rantai modal mereka. Dia perlu menyelidiki lebih dalam untuk mencari tahu siapa dalangnya. Berikan aku daftar nama ke-12 perusahaan itu, ucap Valentino. Kemudian Richard segera menyerahkan selembar kertas A4 kepadanya. Valentino melihat sekilas, kemudian menyimpan daftar nama ini ke dalam sakunya. Dia harus menyelidiki untuk mencari tahu sebenarnya siapa yang mau menyerang grup Kusuma. Setelah Valentino menyimpan daftar nama tersebut, dia bertanya, "Kira-kira berapa banyak modal tidak tetap yang dibutuhkan perusahaan? Tadi saya sudah meminta Departemen Keuangan untuk menghitungnya sebentar. Untuk melawan ke-12 perusahaan itu, perusahaan setidaknya memerlukan modal tidak tetap sebanyak nominal ini baru bisa berjalan." Pria paruh baya berambut rapi itu mengacungkan jari telunjuk dan tengahnya. "Baru 2 miliar? Tidak masalah, aku bisa menyelesaikan masalah itu," jawab Valentino dengan sangat santai. Bab 427, aku akan pergi menarik uang. "Prasdir." Pria paruh baya berambut rapi itu terlihat sedikit canggung. Dia berbisik dengan keras. "Nominalnya 20 miliar tunai. Selain itu, ini baru perkiraan awal, kedepannya perusahaan mungkin memerlukan lebih banyak lagi." Angel dan lainnya terkesiap. Namun, bagi keluarga Kusuma, nominal ini tidak termasuk besar. Grup Kusuma sudah berkembang sangat lama. Kalau semua bisnis mereka ditambahkan, mereka pasti memiliki aset sebesar 100 miliar ke atas. Namun, kini yang mereka butuhkan adalah modal tak tetap. Hal ini pun menjadi sangat sulit. Meskipun keluarga Kusuma memiliki kekayaan bersih sebesar 100 miliar ke atas, itu bukan berarti mereka bisa menanamkan modal tak tetap sebesar 100 miliar ke atas, kecuali grup Kusuma menjual perusahaan mereka. Akan tetapi, apakah itu mungkin? Kalau begitu, tamatlah riwayat grup Kusuma. Dalam sekejap, satu ruangan menjadi hening. Angel mengangkat alisnya lalu bertanya, "Apakah bank yang bekerja sama dengan perusahaan kita bisa meminjamkan dana?" "Tidak bisa. Aku sudah bertanya pada 3 bank. Akhir-akhir ini mereka kekurangan dana," jawab Richard lalu menghela napas. Semua orang terdiam lagi. Bahkan bank pun tidak bisa meminjamkan mereka dana, bagaimana mereka bisa menutupi kekurangan dana mereka yang sebesar 20 miliar. Akan tetapi pada saat ini, Valentino berkata lagi, 20 miliar saja? Aku bisa menyelesaikan masalah ini." Nada bicaranya tetap terkesan santai. Semua orang secara serentak menatap Valentino. Tadi dia mengatakan kalau 2 miliar itu kecil. Sekarang begitu juga dengan 20 miliar? Meskipun tidak ada yang mengatakannya, semua orang berpikir sepertinya Valentino sedang mabuk. Bahkan Richard yang duduk dekat dengan Valentino masih bisa mencium bau alkohol dari tubuh Richard.
Bagaimanapun juga, semalam dia dan Angel juga minum lumayan banyak. Valentino, cukup. Nominal ini tidak kecil. Meski kamu menjual villamu, kamu juga tidak bisa menutup lubang ini. Lagi pula, kamu juga belum lunasi villamu. Angel merasa kepalanya agak sakit. Dia pun memijat-mijat pelipisnya. Aku benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini, ucap Valentino dengan serius. Aku tahu kamu mengenal Eri, tapi perusahaan Eri pasti juga tidak mempunyai uang tunai sebesar 20 miliar. Evaluasi nilai aset perusahaan dilakukan secara keseluruhan. Semua harta lancar dan harta tetap termasuk dalam evaluasi tersebut. Kamu tidak bisa menarik uang sebanyak jumlah nilaimu. Angel menghela napas. Richard dan lainnya terkesiap, Valentino ternyata mengenal Eri dari Black Tiger Security. Eri adalah seorang tokoh besar di kota Neo. Pantas saja Valentino tampak sangat percaya diri. Dia benar-benar hebat karena dia bisa mengenal Eri. Aku benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini, gumam Valentino lagi. Baiklah, baiklah. Aku percaya padamu kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. Angel merasa jengkel. Dia mengibaskan tangannya sambil berkata, bubar! Masing-masing pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Richard dan lainnya saling bertatapan. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, mereka segera berdiri lalu berjalan keluar dari ruang rapat. Walaupun mereka tahu kalau masalah ini sangat sulit, mereka tetap harus melakukannya. Karena Angel telah mengambil alih perusahaan, masalah besar kali ini lebih merupakan sebuah ujian bagi 10 pemegang saham ini. Kalau Angel tidak menangani masalah ini dengan baik, maka Bobby pasti akan mengambil kesempatan ini dan bertindak. Melihat semua orang berdiri, Valentino juga ikut berdiri lalu berjalan menuju ke pintu. Kamu mau kemana? Angel menatap Valentino sambil mengerutkan keningnya. Pergi tarik uang, jawab Valentino dengan angkuh. Tarik uang apaan? Bisakah kamu bekerja baik-baik di perusahaan? Kemarin Nenek menelponku, katanya dia bisa tidak ikut campur dalam keputusanku, tapi kamu tidak memiliki kontribusi apa-apa kepada perusahaan. Kamu tidak boleh terus seperti ini, kata Angel sambil menggertakkan giginya. Kalau begitu, kali ini aku akan berkontribusi kepada perusahaan. Tentu saja, semua yang kulakukan adalah untuk istriku, tidak ada hubungannya dengan keluarga Kusuma. Valentino mengusap-usap kartu ATM yang ada di kantongnya. Setelah itu, dia membalikkan badan dan keluar. Angel menyandarkan kepalanya di atas kedua lipatan tangannya yang berada di atas meja. Dia memegang kepalanya dengan telapak tangannya, lalu menghela napas dengan tak berdaya. Sekarang Nyonya Besar Kusuma, termasuk Bobby dan semua anggota keluarga Kusuma sedang menunggu apa yang akan terjadi pada perusahaan setelah Angel yang mengambil alih. Kalau Angel tidak bisa melewati krisis kali ini, sepertinya mereka akan menertawakan Angel. Ketika membayangkan dirinya diolok-olok oleh seluruh anggota keluarga Kusuma, Angel merasa sangat gugup. Saat dia baru membayangkan itu, ponselnya berdering. Angel melirik ponselnya sekilas, kemudian jantungnya pun berdebar. Panjang umur sekali. Sepertinya Nyonya Besar Kusuma telah mengetahui tentang masalah perusahaan. Angel meraih ponselnya. Setelah dia menunggu selama 10 detik, dia menghela napas lalu mengangkat panggilan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu hindari. Setelah Valentino berjalan keluar dari ruang rapat, dia langsung meninggalkan perusahaan dengan sepeda listriknya. Hanya uang tunai sebesar 20 miliar saja. Angel malah merasa khawatir sampai seperti ini. Valentino merasa itu agak lucu. Setelah Valentino menatap motor listrik roda 3-nya, dia yang awalnya ingin ke atas untuk meminta kunci mobil dari Angel pun berhenti. Dia akan pergi menarik uang tunai sebanyak 20 miliar, jadi sepertinya bagasi mobil sedikit kecil untuk memuat uang sebanyak itu. Sedangkan bagian belakang motor roda 3 ini lebih cocok. Sepertinya aku perlu meminjam motor roda 3 ini untuk sehari lagi, gumam Valentino, kemudian dia menyalakan mesin motor roda 3. Melihat Valentino naik motor roda 3-nya dengan santai, para karyawan perusahaan pun tercengang. Trik apa lagi yang dilakukan Valentino? Awalnya, dia membawa motor, kemudian mobil BMW, lalu Bentley Malsen dan akhirnya Rolls-Royce Phantom. Kini, dia malah telah mengganti kendaraannya jadi motor roda 3. Akan tetapi, sekarang semua orang tidak berani mengejek Valentino lagi. Mereka hanya berpikir dalam hati, tapi tidak berani bersuara. Di ban Neo, Valentino yang mengendarai motor roda 3-nya tidak begitu menarik perhatian orang lain. Hanya saja, 2 satpam yang sedang berdiri di dalam bangunan menatap Valentino dengan was-was.
Mereka tidak menghentikan Valentino, tapi mata mereka terus tertuju pada Valentino. Valentino mengusap-usap hidungnya, dia tidak memedulikan mereka sama sekali. Dia hendak berjalan ke meja layanan pelanggan untuk mencari penanggung jawab mereka. Kalau tidak, karyawan biasa mungkin tidak bisa menangani pesanannya. Hari ini bank ramai sekali. Semua orang sedang mengantre dan menunggu. Ada apa denganmu, Nek? Sudah kubilang, untuk menarik uang pensiun, bukan di sini. Bisakah nenek jangan menghabiskan waktu orang di sini? Tiba-tiba, terdengar suara seorang wanita yang terkesan jengkel. Banyak orang yang menoleh ke arah suara wanita itu, begitu juga dengan Valentino. Dia pun mengerutkan keningnya. Nona, aku benar-benar tidak tahu di mana menarik uangnya. Ada seorang nenek yang berusia 70 tahun sedang berdiri gemetaran di depan meja. Pada saat ini, wanita yang berambut gelombang dan berpakaian atasan merah sedang menatap nenek itu sambil mengangkat alisnya. Kalau tidak tahu, ya pergi tanya, Nek. Nenek malah membuang-buang waktuku. Apa kamu tahu berapa juta yang bisa kudapatkan dalam 1 menit? Kata wanita itu sambil mengayun-ayunkan kunci mobil Porsche-nya. Nenek itu yang mengantre dulu. Padahal dia baru menunggu 2 menit, tapi sudah tidak sabar. Benar-benar. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Siapa yang tidak memiliki orang tua? Pelanggan bank lainnya pun merasa kesal melihat kelakukan wanita itu. Bab 428. Apa kamu pantas? Wanita berpakaian terusan merah itu menoleh lalu menegur. Ini bukan urusan kalian, jadi tidak usah banyak omong kosong. Apa kalian tahu aku ini siapa? Siapa kamu? Apa saat kamu makan di restoran, kamu tidak perlu membayar? Apa saat kamu menerobos lampu merah, kamu tidak didenda? Atau apakah ayahmu adalah Presiden Obama? Valentino mengerutkan alisnya sambil menatap wanita itu dengan datar. Bagus. Ucapan Valentino langsung membuat semua orang bersorak-sorai. Kepo sekali. Di kota Neo, meskipun aku sembarangan mengendarai mobil, aku tidak akan didenda. Silakan pergi cari tahu sana. Ujar wanita itu dengan sombong. Ya, aku kepo. Kenapa? Keberatan? Kata Valentino sambil berjalan menghampiri wanita dan nenek itu. Valentino langsung berhenti di hadapan nenek itu. Nek, ada tempat khusus yang untuk menarik uang pensiun. Untuk tempatnya, nenek perlu bertanya pada admin di area nenek, cari panitia kediaman nenek. Nenek itu berkata. Terima kasih ya, nak. Valentino tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, yang menunjukkan sama-sama. Setelah nenek itu pergi, Valentino berjalan ke meja layanan pelanggan lagi. Pada saat ini, wanita berpakaian terusan merah itu sudah tidak keberatan membuang-buang waktu lagi. Dia memanggil Valentino. Berhenti! Valentino membalikkan badannya sambil mengernyit. Wanita itu berjalan menghampiri Valentino dengan ekspresi garang. Lalu, dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Valentino. Plak! Valentino mengulurkan tangannya untuk menangkap pergelangan tangan wanita itu. Dia menatap wanita itu dengan datar. Aku bukan ayahmu, jadi aku tidak akan memanjakanmu. Kalau kamu mencoba ini sekali lagi, jangan salahkan aku memukul wanita. Setelah Valentino selesai berbicara, wanita itu malah semakin marah. Dia mengangkat tangannya yang satu lagi, lalu mengayunkannya dengan kuat ke arah muka Valentino. Plak! Suara yang nyaring itu langsung menarik perhatian seluruh orang yang berada di dalam bank. Ketika semua orang menyadari kalau orang yang tertampar ternyata wanita itu, mereka terkejut. Wanita itu telah ditampar oleh Valentino sampai dia terhuyung-huyung ke belakang. Aku tidak suka memukul wanita, tapi kalau kamu tidak mau bersikap seperti manusia, aku juga tidak akan memanjakanmu. Dahi Valentino berkerut, kemudian dia membalikkan badannya. Wanita ini pasti memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, dia tidak mungkin sesombong ini. Hanya karena perselisihan kecil, dia malah mau menampar orang. Arogan sekali. Namun, wanita ini telah bersikap sombong pada orang yang salah. Wanita itu sudah sadar, jadi dia langsung membentak Valentino. Aku akan menghabisimu. Dengar tidak? Aku akan menghabisimu. Satpam, tangkap dia. Dua satpam itu segera tersadar dari keterkejutan mereka, kemudian buru-buru berjalan menghampiri wanita itu. Kak Delvi, apa yang telah terjadi? Tanya salah satu satpam. Apa kalian tidak melihat kalau tadi dia menamparku?
Aku telah dipukul di bawah pengawasan kalian, jadi kalian harus mengadilinya untukku. Kalau tidak, aku akan menyuruh suamiku menarik keluar semua uang kalian yang ada di bank. Teriak wanita itu dengan murka. Kedua satpam itu pun tercengang, lalu mereka menoleh ke Valentino. Ada apa? Kak Delvi, apa yang telah terjadi? Pada saat ini, si manajer akun bank juga telah berjalan menuju ke wanita itu. Kedua satpam itu segera menceritakan apa yang telah terjadi kepada manajer akun itu. Ketika mendengar cerita kedua satpam itu, manajer akun itu terus mengerutkan alisnya. Lalu, dia menatap Valentino dengan tajam dan berkata, "Tuan, hanya karena perselisihan kecil, Tuan malah menampar orang? Apakah Tuan tidak merasa ini keterlaluan?" Valentino dapat melihat dengan jelas bahwa manajer akun ini berpihak pada wanita itu. Maka itu, Valentino malas memberikan penjelasan. Dia hanya tertawa sinis, kemudian tidak melihat manajer akun itu lagi. Jelas-jelas wanita itu yang mau memukul orang dulu, jadi pemuda itu hanya membela diri. Apakah kamu berharap orang hanya berdiam diri dan membiarkannya memukul orang? Telepon 112. Biarkan mereka yang menilai masalah ini. Semua pelanggan yang berada di dalam tamu naik darah, mereka pun membela Valentino. Jelas-jelas wanita itu yang salah. Mana mungkin dia akan melaporkan ini kepada 112. Hai MPA, kamu hanya seorang pecundang yang membawa motor roda 3. Hari ini aku mau melihat seberapa sabar kamu. Kalau kamu bisa keluar dari bank ini, aku akan berlutut padamu. Kata wanita itu dengan menunjuk-nunjuk Valentino sambil memegang pipinya. Manajer akun itu juga mengambil satu langkah maju, lalu dia berkata dengan berwibawa. Tuan, tolong jelaskan masalah ini kepada pelanggan VIP kami. Apakah orang yang membawa motor roda 3 bukan termasuk pelanggan? Tanya Valentino dengan datar. Pelanggan apaan kamu? Suamiku menabung uang sebesar 20 miliar di sini. Kamu tidak bisa membayangkan bunga yang setiap hari didapatkannya. Melihatmu membawa motor roda 3, apakah kamu tahu berapa banyak 20 miliar? Wanita itu menunjuk Valentino, kemudian tertawa sinis. Valentino menggosok-gosok hidungnya. 20 miliar? Mungkin itu sebagian kecil dari uang di tabungannya. Namun, Valentino benar-benar malas untuk banyak berbicara dengan wanita ini. Jadi, dia langsung berjalan ke arah meja layanan pelanggan. Tuan, tunggu. Untuk masalah ini, Tuan harus memberikan penjelasan kepada Kak Delvi dan kami. Manajer akun itu mengira Valentino hendak pergi, jadi dia langsung memblokir jalan Valentino. Semua orang bisa melihat bahwa manajer akun itu pilih kasih terhadap wanita itu. Kamera CCTV bank merekam dengan jelas bahwa jelas-jelas wanita itulah yang bertindak dulu. Akan tetapi, tanpa menanyakan apapun, manajer akun itu mau langsung menindas Valentino. Hal ini tentu saja karena wanita itu menabung uang sebesar 20 miliar di bank tempat kerjanya. Maka itu, Valentino diperlakukan seperti ini. Penjelasan? Apakah karena dia kaya, jadi dia boleh bertindak semena-mena? Tanya Valentino sambil mengernyit. Dalam hati, manajer akun itu tertawa sinis, tentu saja. Bank bisa bertahan berkat pelanggan-pelanggan besar seperti Kak Delvi. Mana mungkin bank bertahan dengan mengandalkan pecundang sepertimu yang membawa motor roda 3? Akan tetapi, tentu saja dia tidak bisa melontarkan kata-kata ini. Dia hanya menatap Valentino sambil tersenyum sinis. Kalau begitu, panggil presiden bank kalian. Kamu tidak pantas mendengar penjelasanku. Kata Valentino dengan datar. Manajer akun itu memanyunkan bibirnya sedikit. Presiden bank kami sangat sibuk. Wajah wanita itu terlihat semakin masam. Dengan statusnya, dia sendiri saja tidak pantas untuk dilayani oleh presiden bank secara pribadi. Valentino mengira dia itu siapa? Kamu kira kamu siapa? Kamu bahkan mau mencari presiden bank? Wanita itu tertawa sinis. Plak! Tanpa mengatakan apa-apa, Valentino langsung mengeluarkan sesuatu dari sakunya lalu dilemparkannya ke meja. Dengan ini, apakah aku sudah pantas untuk bertemu dengan presiden bank kalian? Tanya Valentino sambil menunjuk kartunya yang di atas meja. Mata semua orang tanpa sadar tertuju pada benda yang ada di atas meja. Benda yang dilemparkan Valentino adalah sebuah kartu ATM yang berwarna hitam pekat. Warna hitam ini tidak biasa, ia sedikit mengilat. Ia terlihat seperti dilapisi embun beku, tapi tekstur tersebut berkelap-kelip. Tekstur benda itu seperti di antara batu obsidian dan embun yang beku.
Kartu ATM tersebut memiliki bingkai emas dan terlihat sangat luar biasa. Di bagian tengah kartu terdapat gambar, sedangkan di kedua sisinya terdapat beberapa angka dan tulisan dalam bahasa Inggris. Poin terpentingnya adalah di bagian tengah gambar tersebut terlekat sebuah permata yang berkelap-kelip. Ini? Semua orang tercengang. Sepertinya kartu ini adalah sebuah kartu ATM yang sangat luar biasa. Akan tetapi, mereka tercengang karena mereka tidak mengerti kartu apa ini. Aku kira kamu akan mengeluarkan kartu platinum yang berbintang 5. Apa-apaan ini? Wanita itu tertawa sinis. Manajer akun itu juga mengerit. Dia menoleh dan bertanya pada Valentino. Tuan, apa yang ingin Tuan katakan dengan mengeluarkan benda ini? Pada saat ini, sepuluhan pelanggan yang ada di dalam bank juga bingung. Awalnya, mereka mengira Valentino akan mengeluarkan sebuah kartu ATM tingkat tinggi yang dapat mewakili identitasnya. Sekarang, bahkan manajer akun itu tidak mengenali benda itu. Jadi, benda itu seharusnya bukan benda yang berkaitan dengan bank, kan? Bab 429, Kartu Platinum Hitam. Bahkan bukan termasuk kartu bank. Kamu tidak mengenal kartu bank jenis ini, kan? Valentino menyodorkan kartu bank ke hadapan manajer akun sembari bertanya dengan nada bercanda. Aku bisa memberitahumu dengan yakin, ini pasti bukan kartu bank. Kelihatan mewah, tapi pasti hanya kartu VIP toko. Manajer klien bahkan enggan melihatnya. Valentino berkata dengan nada datar sembari menyentuh hidungnya. Kamu tidak mengenalnya, itu artinya kamu belum mencapai level itu. Jadi tolong panggilkan penanggung jawab kalian sekarang juga. Sudah aku bilang penanggung jawab kami sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Ujar manajer akun sembari mengernyit. Evan, tangkap dia sekarang juga. Kalian tangkap dia. Aku akan menyuruh orang untuk membawanya pergi. Hari ini aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Perintah wanita berbaju merah dengan arogan. Baik, Kak Delphi. Manajer akun melambaikan tangannya, kemudian datanglah dua orang satpam. Asal bisa menangkap Valentino lalu menyerahkannya kepada Kak Delphi, maka Kak Delphi punya berbagai cara untuk menghadapi Valentino. Evan, apakah kamu sudah siap menangani kontrak pinjaman Pak Zulmanto waktu itu? Tanya seorang pria paruh baya ketika berjalan keluar dari belakang. Manajer akun membalikkan badan lalu menjawab. Sudah selesai, kuletakkan di lemari nomor 2. Begitu manajer akun membalikkan badan, tampaklah Valentino yang memegang kartu bank berwarna hitam yang tengah berdiri di belakangnya. Pria paruh baya itu mengangguk, dia melirik sejenak, lalu membalikkan badannya dan hendak pergi. Namun, baru saja membalikkan badan, pria paruh baya seketika berhenti melangkah. Barusan di dalam benaknya terlintas sesuatu. Wush! Pria paruh baya dengan cepat membalikkan badannya kembali. Dia melihat ke arah kartu bank yang dipegang oleh Valentino dengan mata terbuka lebar. Hai MPA! Detik berikutnya, pria paruh baya mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan mendekat. Pak, di sini ada sedikit masalah. Ada orang yang bertengkar dengan klien kita, Kak Delphi. Aku sedang menyelesaikannya. Manajer akun segera menjelaskan. Namun, pria paruh baya seolah-olah tak mendengarnya. Dia mendorong manajer akun dan langsung berjalan ke hadapan Valentino. Kartu ini! Pria tersebut melihat kartu di tangan Valentino dari dekat dan ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Sabrian Zulmanto menggosokkan tangannya dengan gembira, lalu bertanya dengan suara pelan. Pak, bolehkah aku melihat kartu ini? Begitu mendengar perkataan Sabrian, manajer akun, Kak Delphi dan orang-orang di sekitar tampak bingung. Apa-apaan ini? Bukankah manajer akun dengan yakin mengatakan bahwa kartu Valentino ini bukan kartu bank? Kenapa Sabrian begitu semangat ketika melihat kartu bank ini? Sepertinya kamu mengenal kartu ini. Ujar Valentino dengan nada bercanda sembari menyodorkan kartu kepada Sabrian. Sabrian menerimanya dengan kedua tangan, lalu mengamatinya dengan teliti. Sebenarnya ketika menerima kartu bank ini, Sabrian sudah mengetahui makna dari kartu ini. Kartu platinum hitam edisi terbatas di seluruh dunia. Berat kartunya tidak dapat ditiru, teksturnya lebih bagus dari kartu bank biasa dan beratnya pas. Manajer akun mungkin tidak pernah melihat benda seperti ini, tetapi Sabrian adalah penanggung jawab utama di sini. Tentu saja dia mengenal kartu ini. Sabrian melakukan pemeriksaan anti pemalsuan secara sederhana dengan mengandalkan pengetahuannya yang terbatas. Siapa nama Bapak? Sesaat setelah itu, Sabrian menatap Valentino dengan penuh rasa hormat. Valentino!
Jawab Valentino dengan nada datar. Baik, baik Tuan Valentino. Di kantorku ada kopi luwak terbaik. Bagaimana kalau Tuan Valentino datang ke kantorku untuk mencobanya? Sabrian mengundang Valentino dengan ramah. Begitu Sabrian selesai berbicara, semua orang tampak tercengang. Sabrian punya status yang lumayan tinggi. Dia bahkan tidak bersikap ramah terhadap klien penting seperti Kak Delphi. Namun, begitu bertemu Valentino, dia malah mengundang Valentino ke kantornya. Orang yang paling terkejut adalah manajer akun. Dia tahu jelas seperti apa sikap Sabrian dan dia juga tahu kalau Sabrian sangat suka minum kopi. Dia bahkan bersedia memberikan lebih banyak pinjaman kepada klien, tetapi tidak bersedia membagikan kopi terbagusnya kepada mereka. Namun, menghadapi Valentino, lebih tepatnya Valentino yang memegang kartu bank warna hitam ini, Sabrian malah bersikap hormat dan sopan. Berpikir sampai sini, semua orang serentak melihat ke arah kartu bank itu. Tampaknya kartu ini bukan kartu biasa. Tidak perlu minum kopi lagi, aku datang mengambil uang, ada keperluan mendesak. Ujar Valentino dengan nada datar. Tidak masalah, Tuan Valentino, Anda butuh berapa? Sabrian langsung menyetujuinya. Sikap karyawan bank kalian terhadapku tidak terlalu baik, aku ingin mengambilnya semua. Ujar Valentino. Begitu mendengarnya, Sabrian sontak merasa kaget. Segera setelah itu, dia langsung berkata dengan muka masam. Tuan Valentino, jangan bertindak gegabah. Aku pasti akan menyelesaikan masalah hari ini hingga Bapak puas. Gila. Kartu ini adalah kartu platinum hitam yang berlaku di seluruh dunia. Sabrian tidak tahu ada berapa banyak uang di dalamnya, tetapi pasti tidak dapat dibayangkan. Kalau Valentino ingin mengambil keluar semuanya, meski mengorek semua uang di dalam bank, mereka juga tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Namun, kartu platinum hitam edisi terbatas di seluruh dunia ini adalah kartu VIP yang berlaku di seluruh dunia. Nasabah bisa mengambil uang di bank manapun dan tidak boleh ditolak. Jadi, Sabrian berusaha keras untuk membujuk Valentino agar tidak mengambil semua uangnya. Kalau begitu, aku ambil 20 miliar dulu. Ujar Valentino dengan nada sinis. Sabrian tidak bodoh juga pikirnya. Kalau Sabrian bodoh seperti manajer akun, Valentino pasti akan mengambil semua uangnya keluar. Soal apakah uang di bank cukup atau tidak, itu bukan masalah yang perlu dikhawatirkan oleh Valentino. 20 miliar? Apakah kamu pernah mengambil uang? Apakah kamu tahu kalau lewat dari 200 juta harus ajukan permohonan terlebih dahulu? Ujar wanita berbaju merah sembari tertawa. Manajer akun dan yang lainnya ikut mengangguk, mana mungkin uang 20 miliar bisa diambil segampang itu. Meski kamu punya uang, juga harus ajukan permohonan dulu. Kak Delphi, Tuan Valentino boleh mengambil uangnya. Tak disangka, Sabrian langsung menjawab sembari mengayunkan tangannya. Semua orang kembali tercengang. Awalnya mereka sudah terkejut ketika Valentino bilang ingin mengambil uang 20 miliar. Sekarang Sabrian malah bilang bisa memproses pengambilan dana dari Valentino. Ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tampaknya kartu ini tidak hanya menunjukkan bahwa Valentino kaya. Proseskan sekarang juga, aku butuh cepat. Ujar Valentino dengan nada datar. Valentino terburu-buru karena Angel sedang menunggu. Tuan Valentino, kami butuh waktu untuk mempersiapkan uang sebanyak ini. Sekarang aku akan segera menyuruh staf kami untuk memprosesnya. Bagaimana kalau kita duduk dulu di kantor? Sabrian kembali mengundang Valentino dengan ramah. Sepertinya dia berniat untuk berteman dengan Valentino. Valentino berpikir sejenak, uang 20 miliar memang butuh waktu untuk mempersiapkannya. Jadi dia pun mengangguk. Melihat respons Valentino, Sabrian tampak gembira, dia segera membungkukkan badannya sembari mengulurkan tangan ke belakang dan berkata, Tuan Valentino, silakan. Valentino tidak sungkan, dia langsung berjalan ke belakang. Ketika melewati wanita berbaju merah, Valentino bahkan tak bermaksud untuk melihatnya. Dia hanyalah orang biasa, pikir Valentino. Pak, dia memukul Kak Delphi. Manajer akun segera menghentikan Sabrian. Benar, masalah ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Meski dia kaya, aku juga bukan orang yang bisa ditindas sesuka hati. Ujar wanita berbaju merah dengan marah. Bab 430, Triliuner. Begitu mendengarnya, Sabrian berhenti melangkah. Dia memandang ke arah Valentino yang sudah pergi jauh, lalu tiba-tiba menggelengkan kepala dan berkata sembari tertawa. Kalian pikir Tuan Valentino hanya sebatas kaya saja? Asal kalian tahu, bahkan orang grup laki juga harus bersikap sopan padaku karena mereka memerlukanku untuk mengajukan kredit.
Kalian pikir kenapa aku bersikap sopan terhadap Tuan Valentino? Sabrian menatap manajer akun dengan ekspresi mengernyit. Kenapa? Tanya manajer akun secara spontan. Kartu miliknya adalah kartu platinum hitam yang dibagikan terbatas di seluruh dunia yang jumlahnya tidak sampai 100 lembar. Orang yang memiliki kartu itu bukan hanya kaya, tetapi mereka adalah tokoh hebat yang sudah berada di puncak kesuksesan. Meski aku menjelaskannya secara panjang lebar, kurasa kalian tidak paham juga. Intinya, biarpun hartamu mencapai triliunan, kamu juga hanya sebatas memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kartu jenis ini. Kalau Kak Delphi tidak bodoh, sebaiknya pikirkan bagaimana caranya menghadapi Tuan Valentino. Seusai berbicara, Sabrian memberikan kartu kepada staf di konter, lalu berjalan ke belakang, meninggalkan sekelompok orang yang tampak tercengang. Hanya sebatas memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kartu meski punya aset triliunan? Ada seberapa banyak jumlah triliuner di seluruh dunia? Seharusnya aset Valentino tidak mencapai triliunan, kan? Namun, dia memiliki kartu platinum hitam jenis ini. Artinya status dan kedudukannya lebih mengerikan daripada triliuner. Sebenarnya siapa dia? Wajah wanita berbaju merah berubah dari yang awalnya merah karena marah menjadi pucat pasi karena terkejut. Dalam hatinya, wanita berbaju merah tahu jelas kalau dia tidak bisa membalas dendam atas tamparan yang diterimanya tadi. Berpikir sampai sini, wanita berbaju merah tidak berani berada di sana lagi. Dia segera berjalan keluar dari pintu, lalu mengendarai Porsche pergi dari tempat. Nasabah lainnya juga membisu. Pantas saja Valentino begitu percaya diri. Manajer akun terdiam sejenak di tempat, kemudian berjalan menuju konter dan bertanya. Apakah kartu ini benaran bisa dipakai? Ada berapa banyak uang di dalamnya? Pak Halim, kami telah berhasil melakukan pemotongan dana sebesar 20 miliar dari kartu. Sekarang kami sedang membantu Tuan Valentino mengurusnya. Jawab staf sembari sibuk mengurus kerjaannya. Semua orang terkejut. Uang 20 miliar bisa langsung diambil begitu saja? Sebenarnya ada berapa banyak uang di dalamnya? Tanya manajer akun sembari menggertakkan gigi. Dia ingin tahu sebenarnya tadi dia telah menyinggung orang hebat seperti apa. Nominalnya agak banyak, bank kita tidak berhak memeriksanya. Harus bank yang levelnya lebih tinggi, baru bisa memeriksa saldonya. Jawab staf dengan ekspresi bengong sembari menatap komputer. Staf tersebut telah bekerja di sini selama 4 tahun, tetapi baru kali ini dia bertemu kondisi seperti ini. Semua orang di dalam bank terdiam. Di dalam kantor, Sabrian menyeduh kopi untuk Valentino. Aroma kopi memenuhi seluruh ruangan kantor. Bapak tidak perlu sungkan. Valentino mengayunkan tangannya. Tuan Valentino, aku tidak sungkan denganmu. Kamu juga jangan sungkan. Aku lebih tua 2 tahun darimu. Bagaimana kalau aku memanggilmu Valentino? Sabrian memanfaatkan kesempatan untuk mendekatkan hubungan dengan Valentino. Valentino tersenyum sinis sembari mengangguk. Haha, bagus. Valentino, hari ini aku gunakan kopi sebagai pengganti alkohol. Mari kita bersulang. Ujar Sabrian sembari tertawa gembira. Setelah itu, Sabrian menyodorkan sebuah kartu nama kepada Valentino dan mengatakan bahwa Valentino boleh mencarinya kapan saja kalau ada masalah. Tentu saja Sabrian tahu bahwa Valentino bisa mengurus segalanya dengan mudah hanya dengan mengandalkan kartu platinum hitamnya. Namun, Sabrian tetap ingin menunjukkan sikapnya dan ini juga termasuk triknya untuk mendekatkan hubungan. Valentino meletakkan cangkir lalu berkata, Kak Sabrian terlalu sungkan. Valentino bisa menebaknya. Sabrian bersikap begitu sopan padanya dan mengundangnya kemari, pasti karena dia ingin mengatakan sesuatu. Pada masyarakat sekarang ini, semua orang bertindak berdasarkan keuntungan. Valentino sangat memahami hal seperti ini. Sesuai dugaan, setelah mendekatkan hubungan dengan Valentino, wajah Sabrian kelihatan ragu dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Kak Sabrian, kalau ada yang ingin dikatakan, silakan katakan saja. Valentino menyesap kopi sambil tersenyum. Seperti ini Valentino, bisakah kamu menabung sebagian uangmu di bank kami? Jangan khawatir soal bunga, aku tidak akan mengecewakanmu. Sabrian tidak peduli Valentino membutuhkan bunganya atau tidak, tetapi dia tetap ingin menunjukkan niatnya. Sekarang, Valentino akhirnya mengetahui tujuan Sabrian melakukan semua ini. Valentino memiliki kartu platinum hitam global. Dia bisa mengambil uang di Bank Neo, tetapi Bank Neo tidak bisa mengalokasikan uang Valentino. Karena uang itu bukan milik Bank Neo hanya berperan sebagai tempat transfer. Sementara itu, kalau Valentino menabung sebagian uangnya di Bank Neo, maka uang itu menjadi milik Bank Neo dan mereka bisa menggunakannya kapan saja. Oh, begitu. Balas Valentino.
Iya, Valentino. Target tabungan kami bulan ini belum tercapai, jadi... Sabrian terus mengangguk. Boleh. Aku tabung 20 miliar dulu di bank kalian. Ujar Valentino dengan nada datar. Baik. Valentino sangat lugas. Aku suka berteman dengan orang yang lugas. Sabrian tampak gembira. Setelah menunggu Sabrian selesai berbicara, Valentino berkata dengan pelan. Aku juga ingin membahas satu hal dengan Kak Sabrian. Valentino bersedia membantu. Tentu saja dia juga punya rencananya sendiri. Valentino, silakan katakan. Sabrian terus mengangguk. Skala band Neo lumayan besar. Seharusnya ada banyak perusahaan yang mengajukan pinjaman di bank kalian, kan? Tanya Valentino. Sabrian menjawab dengan tanpa ragu. Iya, skala band Neo tidak termasuk sangat besar, tapi pada dasarnya beberapa perusahaan di kota Neo akan mengajukan kredit di bank kami. Begini saja, aku berikan sebuah daftar nama kepadamu. Lain kali kalau perusahaan-perusahaan ini mengajukan kredit, jangan berikan kepada mereka. Seusai berbicara, Valentino mengeluarkan selembar kertas A4 yang diberikan oleh Richard kepadanya. Di atasnya tertulis 12 perusahaan yang bekerja sama untuk melawan grup Kusuma. Setelah mendengarnya, Sabrian tercengang, dia pun menerima kertas itu dan melihatnya. Di antaranya ada 5 perusahaan yang mengajukan kredit di sini. Perusahaan lainnya mungkin mengajukannya di cabang lain. Tapi aku bisa memberitahukan kepada cabang lain untuk tidak memberikan mereka pinjaman. Valentino, tenang saja, aku bisa mengurus masalah ini. Sabrian langsung menyetujuinya. Perlu diketahui, asal bisa mendapat dukungan dari Valentino, kerugian dari bunga beberapa kredit ini sama sekali tidak perlu dihitung. Lebih bagus lagi kalau bank lain juga menolak pengajuan kredit mereka. Ujar Valentino sembari mengangguk. Semua bank di kota Neo saling ada hubungan. Aku akan mengurus masalah ini. Valentino, tenang saja. Sabrian langsung menyetujuinya tanpa menanyakan alasan. Valentino mengangguk. Valentino tahu bahwa ke-12 perusahaan ini pasti ada dalang di baliknya. Jadi mereka hanyalah bidak catur. Namun, karena mereka berani menjadi bidak catur, maka seharusnya mereka punya kesadaran akan dijatuhkan. Pak, Tuan Valentino, uang 20 miliar sudah disiapkan. Ujar seorang staf wanita setelah mengetuk pintu. Baik, aku akan keluar sekarang. Jawab Sabrian. Valentino telah berdiri dan berjalan keluar. Dia tidak ingin menunda waktu terlalu lama karena Angel masih sedang menunggunya. Ketika Valentino dan Sabrian berjalan keluar bersama, tatapan para nasabah terhadap Valentino sudah berubah drastis.